wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Iva Rahmawati dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Tetap semangat ya. Topik pembahasan kita kali ini masih seperti minggu yang lalu, yaitu tentang interaksi keruangan negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Khususnya pada kali ini kita akan belajar tentang karakteristik benua Afrika. Untuk itu, simak baik-baik tayangan berikut ini. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita tentang benua Afrika. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang karakteristik benua Afrika, terlebih dahulu mari kita mengobservasi peta benua Afrika berikut ini. Simak baik-baik peta benua Afrika. Benua Afrika sebelah baratnya berbatasan dengan Lautan Atlantik, sebelah timur berbatasan dengan Laut India, sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Jadi, kawasan benua Afrika ini anak-anak dikelilingi oleh lautan. Benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat. Ini adalah garis khatulistiwa 0 derajat dan ini adalah garis bujur 0 derajat. Luas daratan benua Afrika mencakup 23% dari luas daratan yang ada di permukaan bumi. Sama seperti benua-benua yang lain, kawasan benua Afrika dibagi menjadi 3, yaitu kawasan Afrika Utara, kawasan Afrika Tengah, dan kawasan Afrika Selatan. Antara benua Afrika dengan benua Asia dihubungkan oleh terusan Suez. Ini adalah posisi terusan Suez itu anak-anak, yang mana terusan Suez ini memperpendek jarak antara benua Afrika dengan benua Asia. Dan antara benua Afrika dengan benua Eropa dihubungkan oleh Selat Gibraltar dan Selat Sisilia. Kedua selat ini posisinya ada di Laut Mediterania, yang mana kedua selat ini memperpendek jarak antara benua Afrika dengan benua Eropa. Sekarang kondisi geografis benua Afrika. Daerah benua Afrika bergurun-gurun, curah hujannya rendah sehingga tanahnya relatif kering dan tandus. Di benua Afrika ada pegunungan Atlas, yang mana pegunungan Atlas ini bersambung dengan pegunungan Alpen yang ada di Eropa. Di Afrika juga terdapat banyak plato, yaitu tanah datar yang ada pada dataran tinggi. Ini adalah gambar dari pegunungan Atlas, dan ini adalah plato Fouta Djallon yang terkenal di benua Afrika. Kondisi geografi berikutnya anak-anak yang tidak kalah penting di Afrika adalah adanya gurun pasir Sahara. Merupakan gurun terluas di dunia karena melewati 4 negara. Lihat anak-anak. Selanjutnya yaitu Sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia. Bagus sekali. Kondisi geografi selanjutnya yaitu kenampakan alam. Di Afrika terkenal dengan Sphinx, patung singa berkepala manusia. Selain ada kenampakan alamnya, ada juga kenampakan buatan berupa terusan Suez yang sudah disebutkan Bu Iva di depan tadi, dan piramida sebagai kawasan wisata. Piramida ini adalah sebuah tempat makam raja-raja Mesir kuno yang ada di kota Alexandria.
Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang ada di benua Afrika, yang pertama adalah flora dan fauna. Flora yang ada di benua Afrika, yang paling banyak kita menemui ada hutan hujan tropis, sabana atau savana, dan stepa. Ini adalah contoh sabana anak-anak, yaitu padang rumput yang luas dengan diselingi beberapa pohon besar, tempat untuk mengembala hewan. Sedangkan stepa adalah padang rumput tanpa adanya pohon-pohon besar. Setelah flora, sekarang fauna. Di Afrika, fauna didominasi oleh mamalia, seperti unta, ada juga gorila, jerapah, zebra, dan beberapa jenis mamalia lainnya. Pertanian dan perikanan. 67% penduduk yang hidup di kawasan benua Afrika tinggal di pedesaan, sehingga secara otomatis kegiatan perekonomiannya adalah pertanian. Sayangnya pertanian yang ada di Afrika masih dilakukan secara sederhana dengan komoditas utama yaitu kurma, buah zaitun, gandum, jagung, sayur-sayuran, serta umbi-umbian. Sedangkan untuk perikanan, walaupun dikelilingi oleh beberapa lautan atau samudra, tadi yang sudah dijelaskan Bu Iva di depan, kegiatan perikanan yang ada di Afrika kurang berkembang dengan baik dikarenakan kawasan lautannya hanya sedikit tempat-tempat yang dangkal. Komoditasnya meliputi ikan makarel, ikan tuna, ikan anchovy, dan ikan pilchard. Pertambangan. Afrika merupakan produsen utama minyak bumi dunia yang ada di negara Libya, Aljazair, dan Mesir. Ini adalah kegiatan perekonomian dari sektor minyak bumi. Pertambangan. Afrika juga produsen setengah platina, kromium, dan berlian dunia. Ini adalah salah satu contohnya anak-anak pertambangan berlian. Afrika juga sebagai produsen seperempat kobalt dunia. Ini adalah tambang kobalt, dan Afrika juga produsen sepertiga emas, mangan, dan uranium dunia. Ini adalah tambang emasnya. Jadi hasil pertambangan di Afrika sangat melimpah dengan berbagai jenis bahan tambang. Potensi sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk di benua Afrika tergolong tinggi, 2,4%, dengan angka kematian yang sangat tinggi juga dikarenakan adanya kelaparan, kemiskinan, dan wabah penyakit. Negara-negara yang memiliki kesejahteraan tinggi rata-rata ada di Afrika Utara, sedangkan negara dengan kesejahteraan rendah rata-rata ada di belahan Afrika Selatan. Ini adalah ilustrasi antara kesenjangan penduduk yang kesejahteraannya tinggi dengan penduduk yang kesejahteraannya rendah. Jika kesejahteraannya rendah, perhatikan anak-anak, mereka harus mengantri hanya untuk mendapatkan air dengan kondisi tubuh yang kurus dengan kesejahteraan rendah. Dan dengan kesejahteraan tinggi, kamu perhatikan, punya mobil mewah, jam tangan merek mahal, dan ikat pinggang pun berlapis emas. Keragaman etnik yang ada di Afrika. 70% dari penduduk yang hidup di benua Afrika bersuku bangsa Negro. Ini adalah penduduk dengan suku bangsa Negro. Sisanya adalah suku bangsa Hamid, meliputi penduduk Arab Mesir dan beberapa penduduk yang ada di kawasan
Afrika Utara. Ini adalah contoh penduduk suku bangsa Hamid. Dan yang terakhir yaitu bangsa pendatang dari Eropa, India, dan Melayu. Demikian tadi anak-anak apa yang sudah Bu Iva sampaikan. Semoga yang sedikit tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Ingat, tetap berada di rumah. Jika beraktivitas di luar, terapkan social distancing. Dan jangan lupa, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.